Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisneni akan menjelaskan mengenai sifat, definisi, dan macam-macam bangun datar segi empat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi segi empat. Segi empat adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri yang paling populer. Dalam trigonometri, setiap sudut dalam poligon diberi nama dengan satu huruf. Sebuah segi empat diberi nama berdasarkan nama titik-titik sudutnya. Jika sebuah segi empat yang memiliki sudut A, B, C, dan D, maka segi empat tersebut dinamakan segi empat A, B, C, D. Macam-macam bangun datar segi empat sendiri itu ada 6. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jejer genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima layang-layang, dan yang keenam itu trapesium. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah bangun datar segi empat. Segi empat sendiri di sini memiliki sifat-sifat yang terdiri dari 3. Nah, sifat yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sama panjang atau sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, berdasarkan sifat-sifat persegi panjang tersebut, dapat disimpulkan bahwa persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang keempat sudutnya itu siku-siku dan sisinya yang berhadapan itu sama panjang. Nah, dari sifat-sifat dan pengertian persegi panjang itu dapat disimpulkan rumus. Nah, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar dan kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, selanjutnya adalah persegi. Persegi ini juga memiliki 3 sifat. Ya, sifat yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku dan setiap sudutnya itu besarnya 90 derajat. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan secara tegak lurus membentuk sudut yang besarnya 90 derajat sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Berdasarkan sifat-sifat itu, persegi dapat diartikan suatu segi empat dengan semua sisinya sama panjang dan semua sudut-sudutnya sama besar dan membentuk sudut siku-siku yang besar sudutnya 90 derajat. Dari pengertian itu diperoleh bahwa setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, rumus persegi sendiri adalah rumus luasnya adalah sisi kali sisi dan rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi. Selanjutnya jejer genjang. Jejer genjang juga ini memiliki 3 sifat. Nah, sifat yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Nah, jadi setiap sudut pada jejer genjang itu bukan sudut siku-siku dan besar sudut pada jejer genjang itu bukan 90 derajat. Nah, yang ketiga, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, dari sifat-sifat jejer genjang tersebut dapat disimpulkan jejer genjang adalah bangun datar segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang atau sejajar. Nah, rumus luas jejer genjang sendiri adalah alas kali tinggi dan rumus keliling jejer genjang adalah 2 dikali AB ditambah BC. Selanjutnya bangun datar belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama adalah semua sisinya sama panjang. Nah, yang kedua, diagonalnya merupakan sumbu simetri. Jadi belah ketupat ini mempunyai 2 buah diagonal dan kedua diagonal tersebut merupakan sumbu simetri. Yang ketiga, kedua diagonal saling membagi 2 sisi sama panjang
dan saling tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Yang keempat, yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Dari sifat-sifat tersebut dapat disimpulkan belah ketupat adalah bangun datar segi empat yang terbentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Nah, rumus luas belah ketupat sendiri adalah alas kali tinggi dan kelilingnya adalah 2 kali AB ditambah BC. Nah, untuk selanjutnya adalah bangun datar layang-layang. Nah, sifat layang-layang sendiri itu ada 4. Nah, yang pertama adalah sisi-sisinya berpasangan sama panjang. Jadi 3 sisinya itu sepasang sama panjang. Nah, yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal lainnya. Dan yang keempat, kedua diagonal tersebut saling tegak lurus dan mempunyai satu simetri sumbu lipat. Nah, dari sifat-sifat tersebut, layang-layang dapat diartikan bahwa layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang terbentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangan sama panjang dan saling berbentuk sudut. Nah, untuk rumus luas layang-layang sendiri adalah 2,5 kali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan keliling layang-layang sendiri adalah 2 kali AB di 2 dikali panjang AB ditambah panjang CD. Nah, yang terakhir adalah sifat bangun datar segi 4 trapesium. Trapesium sendiri di sini memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama adalah memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, yang kedua adalah jumlah 2 sudut berdekatan. Sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, yang ketiga, trapesium sisi-siku salah satu kakinya itu tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Nah, dari sifat-sifat tersebut dapat diartikan trapesium adalah segi empat yang mempunyai sepasang sisi-sisi yang tepat berhadapan dan sejajar. Nah, luas trapesium sendiri adalah setengah dikali tinggi dikali AB ditambah A ditambah B. Saya ulangi ya, untuk rumus luas trapesium adalah setengah dikali tinggi dikali A ditambah B, dan keliling trapesium adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang DA. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai definisi dan macam-macam serta sifat-sifat dari bangun datar segi 4. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.